Tuh, daging aja sampai goyang-goyang gini. Saya pencet aja itu dia langsung putus. Kebayangkan lembutnya gimana? Silakan di recook ya. Oke, kita langsung ke resepnya aja ya. Jadi pertama kita mau panen dulu cabai hijau. Karena di resepnya ada paprika hijau tapi kita nggak punya, jadi kita pakai ini aja. 3 buah kayaknya udah cukup nih. Kemudian untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di bawah. Dan saya yakin bahan-bahan ini ada di rumah teman-teman semua. Kecuali mungkin kecap Inggris dan saori jarang yang pakai ya. Tapi di supermarket di mana-mana kayaknya udah ada deh. Oke, langkah pertama, dagingnya kita pukul dengan ujung pisau. Untuk bagian daging, bagus pakai sirloin atau tenderloin. Tapi opsional sih, cuman kalau mau lebih enak dan cepat empuk, pakai jenis yang tadi. Atau bagian daging yang banyak lemaknya. Sementara daging yang saya pakai, saya nggak tahu bagian yang mana, karena ini jatah dari kurban ya. Jadi ya kita terima aja, namanya juga dikasih kan. Yang penting dagingnya kalian iris tipis, kemudian kalian pukul-pukul seperti ini. Boleh pakai pemukul daging khusus atau pakai ujung pisau seperti ini. Kemudian kita beri 2 sendok makan maizena, setengah sendok teh lada putih, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 butir telur. Nah, kalau semua bahan sudah dimasukkan, kita campur rata seperti ini. Boleh pakai tangan, boleh pakai sendok ya. Di sini saya pakai kecap Inggris biar dagingnya makin empuk dan makin beraroma ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam chiller sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sambil nunggu dagingnya siap dimasak, kita mulai potong bumbu-bumbunya. Pertama kita potong dulu bawang putih 3 siung. Bawang putihnya saya geprek dulu, kemudian saya cincang halus. Kemudian kita sisihkan ke dalam wadah kecil. Kemudian kita potong tomat. Untuk tomatnya kita potong kasar aja. Karena nanti kalau misalnya potong halus, dia bakal hancur ya. Nanti di piring itu nggak kelihatan tomatnya. Untuk cabai hijau kita juga potong kasar. Potong serong seperti ini. Biar nanti nggak pakai garnish lagi, udah cantik ya. Kemudian daun bawang juga potong kasar. Bawang bombay kita pakai setengah, juga dipotong kasar ya. Terserah kalian mau seperti apa potongnya, mau lurus-lurus, bengkok, kiri kanan, atau dibikin segi 4 juga nggak apa-apa ya. Yang penting nggak ada alasan buat kalian nggak bisa masak ini, karena ini mudah banget ya. Buat kalian yang suka pedas seperti saya, boleh tambahin rawit sekitar 5 atau 10 biji, tergantung selera aja. Terakhir ada brokoli, ini opsional ya teman-teman, boleh tambah sayur atau enggak. Kebetulan ini ada brokoli yang udah separuh di kulkas saya, jadi saya pakai aja daripada dia busuk ya. Nah, tip buat teman-teman di rumah, kalau mau masak tangkai brokoli, itu dibuang kulitnya biar cepat lembutnya ya, atau cepat empuknya. Oh iya, jangan lupa sampah dapur kalian dikumpulkan ya. Kemudian dibuat kompos seperti ini karena hasil nanti bakal luar biasa. Jadi kalian nggak perlu lagi cari media tanah di toko-toko tanaman karena kalian sudah punya media subur gratis dari dapur kalian sendiri. Dan ini contoh kompos yang udah saya buat selama 2 bulanan. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu cara buatnya gimana, saya buatkan ya videonya. Oke, kita lanjut, brokolinya kita rebus dulu ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan kita ceburin deh itu dagingnya. Sebenarnya sih minyak saya ini kurang panas ya teman-teman, karena bagusnya itu pakai minyak yang panas, dia itu langsung kayak mateng langsung gitu ya. Karena ini cuma dimasak sekitar lebih kurang 1 menit aja. Karena kalau dimasak lama nanti dagingnya makin lama makin alot dan malah jadi dendeng. Sementara kita di sini mau dapetin daging yang juicy dan lembut ya teman-teman. Jangan lupa selama kurang dari 1 menit tadi dagingnya kita aduk-aduk terus ya, biar nggak saling nempel. Dan kemudian kita angkat. Please jangan ada yang ketawa lihat saringan saya cuma ada sekecil ini. Karena emang saya jarang masak yang goreng-gorengan ya teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya itu untuk misahin biji keladi. Ya barangkali ada yang mau endorse saringan kan lumayan tuh. Atau mungkin 1 set alat masak. Atau mungkin ada yang mau endorse kitchen set. Kita aminin aja deh, semoga nanti ada yang hilaf. Nah setelah semua diangkat, kita langsung masukkan tomat dan cabai hijau tadi. Itu cuma kita masak bentar aja ya, kayak 30 detik aja, biar agak sedikit layu dan nanti nggak cepet asam. Nah kita lanjut lagi, kurangin minyaknya, kita masukkan bawang putih, kita tumis sebentar sampai harum. Kemudian kita masukkan berbagai kecap-kecapnya ya teman-teman. Pertama ini ada saori lada hitam 2 sendok makan,
Kemudian saori saus tiram 1 sendok makan. Kemudian lada hitam bubuk 1 sendok makan juga. Dan terakhir ada kecap manis 1 sendok makan juga. Dan menurut saya ini adalah sesi paling wangi dalam masak lada hitam ini teman-teman. Pokoknya teman-teman coba aja di rumah. Kalau nggak percaya ini adalah sesi paling wangi karena ini tuh kayak wangi-wangi restoran mahal gitu loh. Sebenarnya kalau kalian punya maizena boleh dimasukin juga tapi dicampur dengan air dan ditumis barengan dengan kecap-kecapnya ini. Setelah lebih kurang 1 menit ditumis, kita masukkan daging, tomat, dan cabai hijaunya. Nah ini tumisnya nggak perlu lama-lama juga ya teman-teman karena kalau lama nanti dagingnya makin alot. Jadi bentar aja. Kemudian masukkan brokolinya dan terakhir saya itu suka masukkan bawang bombay. Itu terakhir karena suka aja sama krenyes-krenyes dan aromanya itu kayak lebih kuat gitu dan bisa lebih nyatu gitu loh teman-teman. Kalau misalnya kalau dimasuk di awal dia bakal layu dan rasanya kayak nggak ada gitu. Ya tergantung selera masing-masing juga ya. Boleh di awal, boleh di akhir. Kalau sudah rata seperti ini, boleh cek rasa dulu ya. Kalau misalnya kurang asin, kalian boleh tambahkan garam. Matikan kompor, masukkan dalam piring, kemudian santap untuk siang. Wah, ini enak banget teman-teman. Cobain deh cepet buruan. Ini nasi semejikom mah nggak terasa buat sendiri doang. Dan tahu nggak, ini adalah pertama kali saya pakai resep ini dan pertama kali juga bikin yang namanya daging lada hitam. Sebelumnya itu saya bikin ayam lada hitam tapi nggak kayak gini resepnya. Tapi alhamdulillahnya itu langsung enak. Itu kayak punya kebanggaan tersendiri nggak sih, punya kita masak sesuatu pertama kali dan langsung berhasil gitu. Saya mau buktiin ke kalian kalau dagingnya ini bener-bener lembut dan juicy. Tuh lihat nih, wih ya ampun, selera makan gue ngisi suara ini kayak bangkit lagi, pengen makan lagi padahal udah habis. Oke, sekarang mari kita coba. Enak. Empuk banget. Cari lagi. Kebayang gak sih daging selembut ini dengan bumbu yang enak, mantul gue. Saya sampai keringetan karena dari tadi makan terus ya. Tuh. Jadi ini beneran empuk, saya nggak bohong sama sekali. Saya coba gigit ini aja. Copot kan? Dia langsung misah-misah. Oke, buat teman-teman silahkan masak di rumah. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum. Kita lanjut pakai tangan aja deh. Saya yakin daging kurban teman-teman kemarin tuh masih ada sisa ya. Walaupun mungkin cuman setengah kilo, nggak apa-apa. Cukup sekali makan untuk satu keluarga. Jadi untuk saya, sepiring ini untuk sendiri aja deh. Nggak mau bagi-bagi sama orang lain. Enak banget, serius. Duh, maaf ya, saya pakai tangan aja nih. Tuh, jijik nggak apa-apa deh. Yang penting ini saya makan sendiri ya. Sampai licin.